Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Mazmur 77 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Kita coba perhatikan baik-baik. Tuhan itu melihat kok semua kejadian yang kita alami, semua keadaan yang kita alami. Bagian kita memang harus nempel sama Tuhan. Hati kita harus tetap condong sama Tuhan. Bukan berarti kalau hari ini kita ngalami hal buruk, Tuhan gak peduli. Kalau hari ini kita belum mengalami terobosan, Tuhan gak peduli. Bagian kita harus tetap berseru kepada Allah, dan Dia pasti dengar semua doa dan permohonan kita. Jangan nyerah. Kalau engkau nyerah dalam masa kesesakan, kalau engkau letih, lesu, malah tidak punya pengharapan, maka semakin kecil kekuatanmu, engkau nggak akan melihat terobosan. Bapak Ibu, memang kadang seringkali Tuhan biarkan kita nggak ngalami apa-apa. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Kadang kita dibiarkan ngadapin banyak hal, seperti yang kemarin kita pelajarin, diizinkan. Sebenarnya Tuhan melatih kita, membiarkan kita ini bertumbuh dewasa, mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang ajaib, supaya perjalanan hidup kita ini sedang mengalami suatu pembentukan yang membuat kita semakin powerful di depan. Kemarin saya bilang sama istri saya, waktu kami ajak jalan-jalan ke Tangerang, saya bilang sama istri saya bahwa sebenarnya setiap perjalanan yang kita lalui berdua ini, sebenarnya kita ini sedang menulis sebuah kenangan. Nah, kenangan ini suatu hari akan benar-benar nempel dalam hati kita berdua. Istri saya ketawa saja. Benar, itu menjadi suatu cerita. Nah, perjalanan hidup kita yang kita alami setiap hari bersama Tuhan itu, sebenarnya suatu hari kita akan bisa ceritakan kepada banyak orang dan jadi berkat bagi banyak orang. Makanya kalau kita mengalami perjalanan hidup yang ruwet, yang rumit, yang memusingkan, yang gak pernah tahu ujung pangkalnya seperti apa, selama kita datang sama Tuhan, selama kita ini berseru sama Tuhan, selama kita ini nempel sama Tuhan, pasti suatu hari akan meninggalkan sebuah cerita yang baik. Bagian kita kan harus bergantung sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berseru, nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Kita gak berseru nyaring pun Tuhan juga ada dengar kok. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mendesain hidup kita seperti apa ujungnya. Tuhan yang mengatur seluruh langkah hidup kita. Bagian kita ngapain? Nurut aja sama Tuhan, ngikut aja sama Tuhan. Tidak perlu protes, tidak perlu ngerutu, tidak perlu ngomel kalau ngadapin kejadian yang buruk. Justru datang sama Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Ketika engkau mengalami kejadian kayak apapun juga dan hatimu nempelnya sama Tuhan, apa yang terjadi? Cepat atau lambat engkau pasti akan mengalami breakthrough dan terobosan. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Perhatikan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Memang gak ada pengharapan lain selain Tuhan. Tapi dalam kondisi tertentu kita coba pakai kekuatan kita sendiri. Kita berusaha pakai kemampuan kita sendiri. Kita bertindak, berpikir semau kita sendiri. Kadang keinginan manusia itu ketika ngadapin segala sesuatu, dia bertindak untuk melakukan segala sesuatu dan untuk mendapatkan segala sesuatu. Padahal bagian kita justru harus berserah sama Tuhan. Nah, waktu kita ini berserah, sebenarnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak. Tapi daging kita berbeda. Kita ingin bertindak sesuatu dan melakukan sesuatu. Justru dalam masa kesusahan cari Tuhan. Pak, aku udah cari Tuhan loh bertahun-tahun belum mengalami terobosan. Cari Tuhan. Cari Tuhan.
Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Ketika engkau mencari Tuhan dalam kondisi apapun juga, Tuhan justru berikan kekuatan. Orang yang mencari-cari Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Karena memang Tuhan sumbernya kita. Saya bukan berarti hidup saya ini lagi baik-baik saja. Banyak hal yang Tuhan proses, banyak hal yang Tuhan bentuk. Banyak Tuhan yang sedang remukkan di dalam saya. Dibiarkan segala sesuatu kelihatannya berjalan seperti biasa dan tidak ngalamin apa-apa. Kadang malah ngalami stagnasi. Justru cari Tuhan, justru kejar Tuhan. Jangan malah putus asa. Berapa banyak di antara kita ini putus asa ketika ngadapin masalah yang belum ada jalan keluarnya. Selalu masih di bawah muter-muter terus. Akhirnya lelah dan capek. Jangan menjadi lelah. Jangan menjadi letih. Jangan menjadi lesu. Justru ketika engkau di bawah muter terus dalam persoalan, dalam masalah, dalam taraf hidup yang begitu-begitu aja. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Cintai Tuhan, miliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Tapi kalau engkau letih, lesu dalam kondisi tidak berdaya, justru semangatmu semakin pudar. Dalam kondisi seakan-akan gak ada pengharapan, kejar Tuhan dan cari Tuhan. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan, berikan hatimu sama Tuhan. Belum ada terobos, cari Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan kita kok. Tuhan yang membuat hati kita ini ngalami penghiburan, memiliki pengharapan. Hanya Tuhan. Jangan coba pakai caramu sendiri. Tapi kecenderungan manusia pakai cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Serahin ke Tuhan dulu. Tuhan punya maksud di balik semua kejadian yang kita alami. Tuhan itu punya rencana yang indah. Mau di apapun juga, dalam kondisi seperti apapun juga, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia memiliki rencana yang dahsyat yang tidak terselami. Hari ini seakan-akan belum ada jawaban. Hari ini seakan-akan semuanya kayak ditinggalkan. Jauh, rasanya orang gak peduli, Tuhan gak peduli, dan semua kelihatannya gak terjadi apa-apa. Kejar Tuhan, cari Tuhan, cintai Tuhan. Nanti ujungnya engkau akan mengalami sesuatu yang ilahi. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Berapa banyak di antara kita, ketika kita ngadapin masalah-masalah yang rumit, terus kita pikirin masalah kita. Kita renungin begitu rupa. Kita pikirkan jalan keluarnya, padahal kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Apa yang terjadi ketika kita mikirin masalah kita? Tambah lesu, tambah nggak ada semangat. Bapak Ibu, ketika engkau ngadapin masalah yang belum tahu jalan keluarnya, berserah sama Tuhan. Jangan direnungkan nanti bagaimana, nanti seperti apa. Nanti aku tuanya bagaimana, matiku seperti apa. Oh, belum kejadian kok dipikirin. Berapa banyak orang mikirin kejadian-kejadian yang belum terjadi. Dan akhirnya apa? Bingung, stres, tidak bisa tidur. Kacau, panik, sampai meski makan obat tidur, meski konsultasi ke dokter dan lain sebagainya. Hidup itu simpel. Apa yang kita alami hari ini, pikirkan hari ini dan kerjakan hari ini. Karena kesusahan sehari untuk sehari, besok sudah ada kesusahannya sendiri. Yang kita tahu besok Tuhan punya masa depan yang penuh pengharapan. Berkat yang selalu baru, kasih setia yang selalu baru. Bahkan kita apa? Jalanin aja hari ini. Apa yang kita alami hari ini, kita jalanin dengan tanggung jawab. Dengan hidup benar, dengan hidup kudus, dengan pikiran yang berserah sama Tuhan. Jangan mikirin segala sesuatu yang belum terjadi. Apalagi yang tahun-tahun ke depan dipikirin buat apa. Orang kejadian yang ke depan itu kita belum tahu seperti apa kok. Kita lakukan yang terbaik untuk menit ini, jam ini, waktu ini. Kita lakukan yang terbaik.
hidup yang benar sesuai dengan firman, jalan sesuai dengan firman, hidup dalam kekudusan, mulut yang benar, hati yang benar di hadapan Tuhan. Hidup pasti tenang dan bahagia. Saya perhatikan ada orang-orang yang stres, ada orang-orang yang sampai bingung, sampai kacau, sampai nggak bisa tidur, hidupnya berantakan dan lain sebagainya. Itu karena mereka memikirkan hal yang belum terjadi, direka-reka, dipikirkan, dibayangkan, dan apa yang terjadi. Bingung, stres, kacau, ruwet, panik, sampai bisa-bisa ngedrop kesehatannya dan akhirnya jatuh dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagian kita adalah berpikir sangat sederhana. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, kerjakan, lakukan yang terbaik. Nanti sisanya Tuhan yang bekerja. Nanti sisanya Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Jangan berpikir melebihi pikiranmu sendiri. Berpikir sangat sederhana, maka hidupmu akan bahagia. Jalanin hidup yang ada ini bersama Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, kurang apa sih kita? Tapi kan seringkali kita berpikir melampaui pikiran kita sendiri dan akhirnya tambah rumet, tambah pusing, tambah ruwet, tambah rumit. Hidupmu nggak tenang dan santai. Jalan sama Tuhan, nikmatin yang ada. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Perhatikan, orang yang mikirin kejadian-kejadian yang belum terjadi, merenungkan hal-hal yang belum terjadi, akhirnya lemah lesu, susah tertidur, gelisah, akhirnya nggak tahu lagi bagaimana harus bertindak. Stres. Orang yang stres sebenarnya orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Orang yang stres adalah orang yang melupakan Tuhan dalam segala sesuatu. Dia bertindak semaunya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Dengan yang dia pandang benar. Yang dia pikir benar. Dia lakukan. Dia renungkan begitu rupa. Akhirnya malah kacau hidupnya. Bapak Ibu, hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kita mesti sadarin bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memproteksi kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang punya skenario dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Ini orang yang gelisah ini karena orang yang bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hatinya itu tidak tenang, hatinya nggak ditaruh pada pengharapan kepada Tuhan. Orang yang gelisah akhirnya susah tidur. Kalau Bapak Ibu susah tidur, engkau akhirnya letih dan lesu karena engkau nggak ngalami pemulihan secara fisik karena tubuh harus diistirahatkan, tetapi karena nggak bisa tidur, berpikir yang sembarangan, bertindak yang sembarangan. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Loh, aku ini udah berdoa loh. Aku sudah puasa. Aku udah cari Tuhan. Kok kehidupanku seperti ini? Kenapa masalahku seperti ini? Kenapa keuanganku susah? Kenapa karirku nggak naik? Pelayananku nggak berkembang dan lain sebagainya. Apalagi hari ini aku sudah mulai doa fajar, doa pagi, doa petang. Aku berpuasa. Kenapa belum terjadi? Semuanya kok seperti ini. Bapak Ibu, apakah Tuhan biarkan? Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tetap, kalau kita menjadi milik Kristus, kita berhak menikmatin semua yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu menjadi bagian kita. Dan kasih setia Tuhan itu turun-temurun atas kehidupan kita. Kebaikannya dia tidak pernah berubah.
Karena kita menghadapi masalah buruk bukan berarti Tuhan tidak baik. Tuhan baik. Di balik semua kejadian yang kita alami, Tuhan punya rencana. Di balik kejadian yang kita alami, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan lewat proses, lewat didikan, lewat kejadian, lewat hal-hal yang tidak terpikirkan. Tuhan sedang ajarin kita untuk bertumbuh dewasa. Kadang kita harus sendirian supaya kita belajar mandiri. Kadang kita harus mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya supaya kita tidak di luar jalurnya. Kadang kita harus bayar harga di hadapan Tuhan supaya kita tahu betapa mahalnya hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Bukan menjadi anak-anak yang sembarangan, bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Jalan terus sama Tuhan. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhir janji itu berlaku turun-temurun? Tidak, Tuhan tetap baik. Kondisi kita nggak baik pun Tuhan tetap baik. Kondisi kita babak belur pun Tuhan tetap baik. Di balik semua kejadian yang kita alami, Tuhan sedang merancangkan sesuatu pengharapan yang besar, rencana yang besar. Sudah lupakah Allah menaruh kasih-Nya, ditutupnya lah rahmat-Nya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Kalau pikiran kita ketika kita menghadapi hal buruk, wah ini Tuhan ajar saya. Berapa banyak orang berpikir seperti itu. Wah keuanganku hancur nih, wah ini karena ini dan itu. Tidak. Jangan berpikir yang engkau sendiri tidak tahu. Apain? Bagianmu jalan sama Tuhan kok. Tuhan tetap baik, setan yang tidak baik. Sekali Tuhan memberi, Tuhan tidak pernah ambil. Tuhan mau ambil apa dari kita? Tidak pernah ambil. Setan yang seringkali ngambil. Tuhan selalu menambah-nambahkan. Bukan mengambil yang Dia pernah beri. Tuhan yang selalu memberi pertambahan. Bahkan tidak hanya memberi pertambahan, Tuhan memberikan pelipat gandaan. Sekali Tuhan berkati, Dia akan terus berkati, Dia akan terus berkati, Dia akan terus berkati. Tapi setan, dia mau ambil, bahkan dia mau curi, mau binasakan kita. Tuhan tetap baik, dahulu, sekarang, dan selamanya. Sekalipun keadaan hari ini kita tidak baik, Tuhan tetap baik. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Tidak berubah, kecuali engkau berdosa, melakukan dosa dan pelanggaran. Engkau buka celah atas tindakan dan perbuatanmu sendiri, engkau mengizinkan setan menguasai hidupmu. Baru itu bisa membuat kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang harus dilimpahkan dalam hidupmu masih tertahan dan tertunda karena perbuatan jahatmu sendiri. Tapi selama kita hidup ini benar di hadapan Tuhan, kita dalam proteksi dan penjagaan Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu tetap memberikan anugerah dan kemurahan-Nya. Tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, artinya kita memberi diri kita memang untuk dikuasain setan. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sampai dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Engkau belum diberkati bukan berarti Tuhan berubah menjadi jahat. Kalau engkau belum mengalami terobosan, bukan berarti Tuhan berubah menjadi tidak peduli. Tuhan peduli. Tuhan tidak pernah berubah kasih setia-Nya. Bayangkan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita ngerti kehendak-Nya dan apa yang terjadi. Hidup kita akan mengalami banyak hal yang ajaib. Aku tidak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku tidak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus, Allah yang maha. Manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa dengan lengan-Mu. Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau. Ya Allah, air telah melihat Engkau menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh.
Bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba, seperti perantaraan Musa dan Harun. Tuhan begitu dahsyat, Dia Allah yang menguasai langit dan bumi, Dia menciptakannya. Bahkan Dia menciptakan hidup kita, Dia tahu detail hidup kita. Tuhan begitu perkasa, Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Bagian kita menaruh hati kita sama Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Saya sudah sering kali ngomong hal ini. Kalau Bapak Ibu sedang letih lesu, berbeban berat, hidupmu kacau, hidupmu berantakan, hidupmu ruwet, lihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Betapa baiknya Tuhan. Kebaikan Tuhan di masa lalu itu bukti bahwa Dia Allah yang merencanakan sesuatu yang dahsyat buat masa depan kita. Kalau kejadian yang kamu alami hari ini belum seperti yang diharapkan, bukan berarti Tuhan tidak merancangkan kebaikan. Tuhan tetap merancangkan kebaikan untuk mendatangkan kedahsyatan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang sanggup buat sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat engkau semakin teguh, semakin powerful, semakin dahsyat. Bertahun-tahun saya ini ngalamin hal-hal buruk, bukan berarti Tuhan tidak baik sama saya. Saya pernah ngalami masa-masa terpuruk yang begitu rupa. Dan gak ada orang yang tahu ya saya dengan istri saya. Kami berdua aja. Orang lain nganggap kita ini masih tetap diberkati kok. Orang lain menganggap hidup kita ini nyaman-nyaman dan baik-baik. Padahal kita sedang mengalami pergumulan. Kita sedang berjuang luar biasa. Kita pernah mengalami masa titik terpepet dan titik terendah. Tapi orang melihatnya hidup kita baik-baik saja. Apakah Tuhan tetap baik? Tuhan tetap baik kok. Dalam kondisi saya yang tidak baik, Tuhan tetap baik. Saya ini mengalami banyak hal. Masa sulit yang berkali-kali. Bahkan titik tertentu waktu itu kita nggak tahu meski ngapain lagi. Ya kita berdoa, kita berserah sama Tuhan. Banyak hal yang kami alami. Tuhan tetap baik. Dan sampai hari ini Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Dalam kondisi nggak baik sekalipun, Tuhan tetap baik. Bagian kita ngapain? Nempel sama Tuhan. Belajar menyerahkan diri sama Tuhan. Lihat semua perbuatan Tuhan di masa lalu. Itu menjadi jaminan hidupmu di masa yang depan. Saya temukan banyak orang sedang ngadapin masa-masa yang sulit beberapa hari terakhir ini. Sulit keuangannya, sulit hubungan suami dengan istrinya, hubungan dengan anaknya, keuangannya babak belur, usahanya babak belur, dan pelayanannya tidak berkembang, lain sebagainya. Terus dengan kejadian itu apakah kita hanya merenungkan betapa buruknya nasibku, betapa jeleknya masa depanku dan lain sebagainya? Semakin kau berpikir seperti itu, semakin stres nanti. Semakin kau berpikir buruk, semakin lemah, nggak punya pengharapan. Justru ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tata semua kejadian yang aku alami hari ini. Di balik semua ini aku tahu Engkau punya sesuatu yang ilahi dalam hidupku. Di balik semua ini aku tahu Engkau menyediakan kedahsyatan, keajaiban. Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Gak perlu stres, gak perlu bingung, gak perlu panik, gak perlu kacau. Jalan sama Tuhan. Hampir 2 minggu terakhir ini saya bahas tentang orang-orang yang hatinya galau, hatinya kacau, hatinya ruwet. Tetap berserah sama Tuhan. Lihat betapa baik dan dahsyatnya Tuhan. Lihat betapa luar biasanya Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita di waktu kesusahan. Pengharapan kita sama Tuhan. Jalan aja sama Tuhan. Ujungnya pasti engkau akan menikmati kebaikan dan kemurahan. Di balik hal yang kita alami, hal yang tidak enak yang kita alami, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang powerful. Tuhan sedang membuat sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita.
Dia merancangkan kedahsyatannya. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Jalan aja sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan. Berserah sama Tuhan. Amin. Saya melihat orang-orang yang sudah berkemenangan. Wah, dia bisa bersaksi. Dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bahkan sekarang dipakai Tuhan melayani. Dulunya Bapak Belur nangis ketika dia mengalami masalah persoalan. Saya melihat banyak orang yang dulunya mengalami masalah itu jerit-jeritan. Duh Pak, nyerah Pak, nggak kuat Pak, nggak inilah Pak, ini Pak, itu Pak. Setelah setahun kemudian dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Dan hari ini mereka mengalami kemenangan. Mereka bisa ngajar orang lain, bahkan diberikan karunia roh. Hidup dalam kepekaan ilahi dan hidupnya jadi berkat, memuridkan banyak orang. Powerful. Dulunya waktu ngadapin masalah, nggak tahu Pak, stres Pak, jalan buntu Pak, bingung Pak, kacau dan lain sebagainya. Tapi hari ini dia bisa berkata, Tuhan itu baik. Ternyata di balik kejadian yang aku alami ini, Tuhan punya rencana ilahi. Tuhan membentuk saya. Tuhan ternyata ngajarin saya untuk dewasa. Dia bersyukur dengan semua kejadian yang selama ini dia alami. Dulunya dia tidak ngerti apa-apa. Dulunya dia berpikir, ya sudah selesai, sudah hancur ini. Tapi ternyata Tuhan lakukan pembalikan keadaan. Dia buat segala sesuatu powerful dan indah pada waktunya. Kalau hari ini belum indah hidupmu, berarti belum waktu Tuhan. Jalan aja sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Ujungnya ketika waktu Tuhan itu akan indah pada waktunya Tuhan sendiri. Amin. Jalan sama Tuhan itu tidak akan semudah yang kita bayangkan. Kita pikir jalannya mulus, gak akan ada tantangan. Ternyata berkelok-kelok. Terjal, naik dan turun. Kadang seakan-akan tidak jelas sampai mana batasannya. Seperti bangsa Israel. Perjalanannya kan gak jelas. Tapi dia tahu di ujungnya Tuhan akan membawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Sama dengan hidup kita. Hari ini kita lihat dengan mata kita sendiri. Gak jelas perjalanan ke depan itu seperti apa. Tapi ketika kita lihat dengan kacamata rohani, perjalanan kita pasti bersama Tuhan. Kita akan nikmatin kebaikan, kita akan nikmatin kemurahannya, kita akan nikmatin kedahsyatannya. Kita akan menikmatin semua hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Jalanin hidupmu, nikmatin bersama Tuhan. Jalan dalam proses Tuhan. Namanya jalan perempukan. Jalan pikul salib sangkal diri. Ujungnya engkau akan dipromosi. Engkau akan mengalami hal yang baik yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman yang jadi kehidupan. Tuhan, kami percaya perjalanan hidup kami ini akan dibawa terus naik, ngalami breakthrough dan terobosan, ngalami kemenangan. Sekalipun hari ini kami belum bisa melihat kemenangan itu terlihat, kami tahu di ujungnya kami akan menikmati kedahsyatan yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami untuk nempel dengan Engkau, untuk tetap fokus melihat bahwa jalan kami adalah jalan di mana Tuhan sedang bawa dalam kebesaran. Terima kasih ya Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala hormat, pujian, pengagungan untuk kemuliaan nama-Mu dan penyertaan-Mu menyertai hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God, breathe
in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo sante kini. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana nalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Kau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh,
Kiri bien nanamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.